Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatun Nisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, seorang pria yang diduga hendak mencuri mobil di Kota Tegal, Jawa Tengah, Sabtu pagi lalu mengalami nasib naas. Dalam aksinya, pria tersebut gagal mendapatkan barang curian serta terjebak di dalam mobil yang hendak dicuri. Peristiwa langka dialami seorang pria diduga hendak mencuri sebuah mobil. Alih-alih mendapatkan barang curian, pelaku malah terjebak di dalam mobil yang akan dicurinya. Di Jalan Cucuk Urang, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Aksi pelaku dipergoki oleh pemilik mobil setelah alarm mobil berbunyi. Pelaku yang panik berusaha keluar namun pintu mobil tak bisa dibuka karena terhalang pagar rumah korban. Warga pun berdatangan saat mendengar keributan. Sementara pelaku akhirnya hanya pasrah berdiam di dalam mobil dalam kepungan warga. Pelaku baru dievakuasi setelah petugas Satreskrim Polres Tegal Kota tiba di lokasi. Kejadian jam sekitar jam 5-an pagi subuh, ya kondisi lagi bangun tidur atau dibangunkan dengan pagi sama ibu ada orang masuk ke dalam mobil. Kebetulan di dalam mobil ada barang-barang perabotan dan lain sebagainya. Gitu. Dan masuk. Ya sampai sekarang juga belum, kita menunggu kepolisian lah untuk lebih ke jalur hukumnya aja. Lagi di RT RW, terus polisi lagi proses. Suara alarmnya bunyi, terus lampu hazardnya nyala, terus ibu bilang maling di dalam mobil. Ternyata ada orang di dalam mobil tersebut. Bilangnya sih orang sekitar sini Sri Ginting ya. Awalnya berkalih atau tidak mengakui, bilangnya orang Brebes awalnya. Habis itu saya tanya-tanya ternyata orang Sri Ginting bilangnya. Berarti belum sempat ada barang yang hilang ya? Udah ketahuan dulu ya? Belum, masih di dalam aja. Pelaku diduga beraksi seorang diri dan hendak mengincar barang-barang yang ada di dalam mobil. Saat beraksi, pelaku membawa pipa besi yang diduga dijadikan alat untuk mencokel pintu. Saat ditanya warga, pelaku mengaku warga Brebes. Adapun pelaku diketahui telah diamankan di Polres Tegal Kota. Kunchoro Wijayanto, Java TV, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah Israel dikabarkan tengah memangkas jumlah truk bantuan kemanusiaan yang hendak masuk ke Gaza, Palestina. Meskipun kedua negara tersebut sedang melakukan gencatan senjata tahap awal. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Palestina, jumlah truk kemanusiaan yang harus masuk ke Gaza sebanyak 600 truk. Namun faktanya per hari Minggu 12 Oktober lalu, jumlah truk yang masuk hanya sebanyak 653. Sementara itu, pada Senin 13 Oktober dan Selasa 14 Oktober pekan lalu, Israel sama sekali tak mengizinkan truk bantuan masuk ke Gaza sama sekali. Truk baru diizinkan masuk pada Rabu 15 Oktober dengan sebanyak 480 truk. Sementara itu pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari otoritas Israel bahwa Israel berencana untuk memotong jumlah truk yang masuk ke Gaza, yakni separuh truk dari jumlah yang disepakati. Adapun menurut keterangan Deputi Sekjen PBB, Farhan Haq, menyatakan Israel sengaja memangkas jumlah truk bantuan yang masuk ke Gaza dikarenakan kelompok milisi Hamas belum memulangkan semua jenazah sesuai dengan yang dijanjikan. Java TV melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan catatan khusus terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
yang sudah berjalan selama 1 tahun. Dalam catatannya, Jokowi menyebut bahwa pemerintahan Prabowo sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu sejumlah evaluasi. Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi usai menghadiri kegiatan rapat terbuka di Senatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM pada Jumat 17 Oktober lalu. Jokowi mengaku ia melihat kebijakan-kebijakan serta gagasan besar yang dilakukan oleh Prabowo selama 1 tahun menjabat sebagai presiden. Jokowi menyebut gagasan serta kebijakan yang dilakukan Prabowo sudah berjalan dengan baik, namun memerlukan sejumlah evaluasi serta koreksi. Adapun yang dilakukan yakni mengenai program makan bergizi gratis atau MBG dan sekolah rakyat yang merupakan program unggulan. Selain itu, Jokowi menyebut bahwa program yang dijalankan oleh Prabowo sudah berjalan dengan baik. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Randu Dongkal, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang resmi dioperasikan. Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Pemalang, Nurholis, pada Minggu lalu. Peresmian yang berlangsung pada Minggu 19 Oktober lalu ditandai dengan pemotongan pita dan pemotongan tumpeng sebagai simbol dimulainya operasional SPPG di wilayah tersebut. Acara berlangsung khidmat, dihadiri oleh kepala desa, tokoh masyarakat, serta para pemuka agama setempat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nurholis menyampaikan bahwa kehadiran SPPG di Kecamatan Randu Dongkal diharapkan mampu memperkuat program nasional pembangunan gizi anak sekolah. Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Setelah kita tadi lakukan pemantauan ke dalam, ini sangat-sangat luar biasa, sangat layak, dan pengeringnya juga sudah ada, pengering kompreng sudah ada, terus ada air panasnya, ya, artinya kualitas airnya ini sangat terjaga sekali. Kemudian ada cold storage-nya, dan ini semuanya sudah layak memenuhi persyaratan. Ini tinggal menunggu persyaratan seperti apa yang disampaikan. Harus ada SLAS, ini memenuhi prosedur. Jadi ini lagi kita kerjakan, nanti kita minta Dinas Kesehatan untuk mempercepat SLAS agar ini bisa cepat diterima manfaat untuk masyarakat. Dengan diresmikannya SPPG ini, masyarakat berharap program pengolahan dan distribusi pangan bergizi di wilayah Randu Dongkal dapat berjalan lebih lancar dan berkelanjutan guna mewujudkan generasi muda Pemalang yang sehat dan produktif. Maksimal di bulan ini, karena bulan Oktober ini tadi saya udah koordinasi dengan Korwil, ada puluhan yang antri. Nah, kita ingin Dongkal 3 ini, SPPG 3 ini karena sikapnya sudah turun, kemudian sudah turun. Ini satu langkah lagi perizinan, ini juga Dinkes, kemudian halal dan SLAS agar dipercepat sehingga SPPG 3 ini segera operasional. Solihin Kohar, Java TV melaporkan. Ketua Dewan Penasihat Ekonomi atau DPE, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres yang mengatur tentang pembayaran hutang kereta cepat atau WUS. Dalam keterangan pada Kamis 16 Oktober lalu, Luhut menyebut bahwa permasalahan kereta cepat tinggal menyelesaikan restrukturisasi kepada China Development Bank atau CDB yang tertunda pada peralihan kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Luhut menyebut bahwa Kepres ini nantinya akan berisi mengenai nama-nama yang tergabung dalam sebuah tim yang bertugas untuk berunding dengan pihak CDB. Adapun Luhut mengaku telah meminta kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi serta CEO KCIC untuk menunjukkan sejumlah nama anggota tim.
Luhut menegaskan bahwa tidak ada permintaan untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk melunasi hutang kereta cepat. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Nusantara. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes menceritakan pengalamannya menolak saudaranya sendiri untuk ikut dalam sebuah proyek di Kementerian Pertahanan saat ia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo saat menghadiri diskusi Chairman and Editor-in-Chief Forbes pada Rabu 15 Oktober lalu. Dalam diskusi tersebut, Prabowo mengaku bahwa ia tak segan-segan untuk mencoret perusahaan yang berafiliasi dengan kerabatnya yang mengikuti proyek tersebut. Cerita Prabowo bermula kala ia mendapatkan laporan dari Kepala Bagian Logistik Kementerian Pertahanan yang menyatakan terdapat perusahaan yang terafiliasi dengan kerabatnya. 3 companies in the short list. Company A, Company B, Company 3. Oh, by the way, sir, I would like to report in Company C, there's one of your nephews. Rajimov. Go down the list. Oh, by the way, sir, in this project, is your other nephews. Rajimov. I wrote of all my family. Have to deal. Adapun contoh yang diberikan oleh Prabowo merupakan salah satu bentuk dari nepotisme. Untuk itu Prabowo menilai bahwa langkah ampuh yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah memberikan contoh yang tegas bahwa ia tak berkompromi dengan praktik tersebut. Java TV melaporkan. Otorita Ibu Kota Nusantara buka suara atas keberadaan tambang ilegal yang mencapai 4.000 hektar di daerah sekitar Ibu Kota Nusantara atau IKN. Adanya tambang ilegal tersebut merupakan temuan dari Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal. Menurut keterangan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Muljono dalam keterangannya pada Kamis 16 Oktober lalu, menyampaikan pihaknya telah memasang pelarang-larangan agar tak ada pihak manapun yang melakukan aktivitas tambang di kawasan hutan lindung. Selain itu, Basuki menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan ilegal akan diberikan tindakan tegas bagi para pelaku penambangan. Salah satunya yakni agar pengusaha tambang ilegal harus melakukan penanaman hutan kembali terhadap lahan bekas tambang. Sebelumnya, Barreskrim Polri juga sempat mengungkap keberadaan tambang ilegal di sekitar IKN, serta kawasan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Java TV melaporkan. Desa Bulu Kecamatan Purwoasri pada Kamis lalu menyalurkan BLTDD atau bantuan langsung tunai dana desa ke sejumlah warganya guna membantu warga desa yang membutuhkan. Adapun jumlah para warga penerima BLT diperkirakan sebanyak puluhan warga yang ditentukan melalui musyawarah khusus. Sebanyak 30 warga Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, pada Kamis lalu mendapatkan BLT DD yang disalurkan melalui pemerintah desa. Mekanisme penyaluran tersebut dilakukan dengan melakukan musyawarah desa khusus dengan mengundang berbagai perangkat lainnya, seperti RT, RW, BPD, dan lembaga lainnya. Jumlah penerima itu sekitar di sini ada 30 jumlah penerima ya, jumlah 30 KPM, yang mana ini dalam prosesnya itu kita melalui musyawarah desa khusus untuk menentukan jumlah KPM-nya. Nah, kita mengundang semua lembaga
RT, RW, BPD, perangkat, dan juga lembaga-lembaga yang lain diajak untuk menentukan jumlah KPN tersebut, yaitu dengan cara musyawarah desa khusus. Adapun para warga desa, masing-masing akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000. Nantinya penyaluran ini dilakukan dengan mengundang semua penerima bantuan ke balai desa dan langsung dibagikan di balai desa. Salurannya, Pak. Mekanisme penyalurannya kita undang semua penerima, penerima manfaat ke balai desa, dan pembagiannya langsung ke yang bersangkutan. Apakah ada kendala, Pak, yang dihadapi dalam proses penyaluran bantuan ini? Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kendala sama sekali. Cuma ada kadang KPM itu yang tidak datang ke sini. Sementara itu, menurut keterangan Sekretaris Desa Bulu atau petugas penyalur BLTDD, Murai Karenina menyatakan, kriteria warga yang bisa mendapatkan BLT ini antara lain janda, duda, serta disabilitas. Kriterianya kita mengambil yang janda, terus duda, juga disabilitas. Murai mengatakan bahwa untuk memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh warga yang berhak, pihaknya memberlakukan adanya tanda terima jika misal salah seorang warga berhalangan untuk mengambil BLT. Nantinya bantuan akan diberikan kepada perwakilan melalui surat kuasa. Untuk memastikan kita ada tanda terima, Mas. Ya, kita ada tanda terima. Nanti kalau ada salah satu warga yang tidak bisa mengambil, kita ada surat kuasa yang diberikan ke si penerima itu. Di akhir, Kepala Desa Bulu Budi Santoso berharap agar penyaluran BLTDD ini bisa terus berlanjut. Budi mengaku bahwa dari sekian warga, masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari PKH serta BNPT, sehingga diperlukan adanya BLTDD dari pemerintah desa. Ya, Pak. Harapan kami programnya terus berlanjut, Mas. Masalahnya dari sekian warga itu ada yang di cover dari bantuan PKH maupun BPNT lah. Ini kita ambil yang di luar itu. Di luar kan masih banyak yang belum di cover dari dana-dana dari pemerintah lah. Kita cover di dana desa yang berbentuk bantuan tunai BLT dari dana desa. Tim Liputan Java TV melaporkan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Basuki Hadi Mulyono, mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku aktivitas ilegal yang ada di kawasan IKN. Hal tersebut disampaikan oleh Basuki pada Jumat 17 Oktober lalu. Usai melakukan peninjauan pemasangan pelang larangan di bekas tambang ilegal di Bukit Tengkorak, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Dalam keterangannya, Basuki menegaskan akan menindak tegas para pelaku aktivitas pertambangan liar. Selain itu, Basuki menegaskan bahwa pengusaha yang terlibat pertambangan liar akan diwajibkan untuk melakukan reklamasi di bekas tambang untuk memperbaiki lingkungan. Sementara itu, Kepala Subdirektorat Harta Benda atau Kasubdit Harda, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, AKBP Harun Purwoko menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum tersebut, serta berkomitmen untuk mendukung otorita IKN dalam penanggulangan aktivitas ilegal. Java TV melaporkan. Informasi terakhir sekaligus penutup pemirsa, pemerintah Desa Balongasem menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp300.000.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang ke-10 di bulan Oktober 2025. Kegiatan berlangsung di pendopo kantor Balai Desa Balongasem, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, pada Kamis 16 Oktober 2025. Sebanyak 20 orang peserta keluarga penerima manfaat mengikuti kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai ini. Adapun kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Balongasem, yaitu Bowo Fitrianto, beserta jajarannya. Selain itu, para peserta KKN dari Universitas Surabaya turut membantu acara tersebut. Bantuan langsung tunai atau BLT merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada masyarakat yang kurang mampu. Serta program ini dirancang untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama di masa-masa sulit seperti krisis ekonomi atau bencana alam. Dalam konteks Indonesia, BLT menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Bowo Fitrianto dalam sambutannya mengatakan bahwa pada kegiatan ini sudah terlaksana sebanyak 10 kali dan semoga tidak ada perubahan lagi bagi KPM karena masih tersisa tinggal 2 bulan lagi, dan semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Balongasem. Ya, untuk kegiatan hari ini saat ini kita ada acara untuk penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tahun 2025 untuk kegiatan yang ke-10 untuk bulan ini. Untuk kegiatan ini yang jelas sesuai regulasi sampai bulan 12 selama 1 tahun, dan untuk tahun 2026 kita mesti menunggu petunjuk dan regulasi yang ada bagaimana pelaksanaan dana desa floating dari pusat bahwasanya nanti seperti apa. Untuk masalah jumlah KPM itu kita sesuaikan dengan floating anggaran yang ada di kemampuan dari keuangan desa. Yang jelas regulasinya adalah 10% minimal, itu untuk BLTDD untuk tahun 2025. Nah, untuk KPM yang menerima ini, sasaran dari BLTDD ini adalah betul-betul KPM yang masih belum menerima bantuan sosial dari program yang lain. Sementara itu, Suwardi, salah satu masyarakat penerima manfaat, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan ia merasa senang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bisa dapat apa? Ada BLT 300. BLT 300. Uangnya mau dibuat untuk apa? Duitnya di damel nopo? Modal damel sama bako. Oh, bako. Sama perasaannya seneng nggak? Seneng apa betul? Nggih. Seneng. Nggih, Pak. Nggih, matur suwun. Nggih. Bowo Fitrianto berharap agar bantuan BLTDD bisa terus berjalan karena bantuan seperti ini yang diharapkan oleh masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim. Yohanes Alberto, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Hefatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.